Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali saya bisa menjumpai kita lagi pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami tetap dapat bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera, tiada kurang suatu apapun juga. Semua karena kasih dan penyertaan berkat Tuhan yang memberkati kami. Karena itu terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Latar belakang dari nats ini adalah ketika Paulus meminta kepada jemaat di Korintus agar ketika Timotius datang ke Korintus, supaya jemaat di Korintus memperhatikan segala keperluan dari Timotius, termasuk ketika nanti keberadaannya di Korintus, lalu kemudian ketika nanti Timotius akan pulang kembali untuk menemui Paulus ke Efesus dan Makedonia. Karena itu Paulus meminta kepada seluruh jemaat Korintus agar sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari Timotius. Mengapa Paulus perlu mengingatkan jemaat Korintus tentang hal ini? Ternyata ada latar belakangnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu dan berpotensi untuk memberikan banyak. Tetapi ternyata mereka, walaupun jemaat yang lebih baik secara finansial dari, kita beri contoh misalnya jemaat Makedonia, tetapi ternyata mereka masih kalah dalam soal kemurahan hati dengan jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu adalah suatu jemaat yang miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Mereka dipuji oleh Paulus karena murah hati dalam memberi kepada saudara-saudara seiman yang ditimpa oleh kesulitan. Mereka juga memberi bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita karena ada dorongan yang datang dari dalam hati. Yang luar biasanya dari jemaat Makedonia adalah mereka tetap memperhatikan jemaat yang lain sekalipun mereka sendiri berada di dalam berbagai penderitaan. Itu kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 3. Di tengah situasi yang seperti itu, jemaat Makedonia bukan hanya memberi bantuan uang, tapi memberi diri mereka sendiri untuk melayani Tuhan. Nah, hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka sudah berkomitmen untuk mengumpulkan dana sejak setahun. Tetapi sayangnya dana yang mereka kumpulkan yang mereka inginkan terkumpul tidak kunjung terkumpul. Karena itu Paulus mendorong mereka menyelesaikan pengumpulan dana. Mengapa terkendala? Karena mereka kurang memberikan hati mereka. Itu dapat kita lihat
di dalam 2 Korintus 8 yang akan saya bacakan dari ayat 8 sampai ayat 10 tentang bagaimana pengumpulan dana yang belum diselesaikan oleh jemaat Korintus. Dikatakan oleh Paulus, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga." Ayat 11, "Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu." Itulah yang diminta oleh Paulus untuk dilaksanakan oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, "Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih." Nah, itu berkaitan dengan bagaimana mereka harus di dalam kasih melaksanakan segala bentuk pelayanan mereka, termasuk di dalam memberi. Tetapi ada juga hal yang lain, yaitu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu bahwa mereka janganlah hidup di dalam konflik. Karena apa? Karena Paulus menegur jemaat di Korintus yang walaupun diberkati Tuhan di dalam karunia-karunia rohani, misalnya karunia yang bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, bahkan dikatakan bahasa malaikat, ada yang bisa bernubuat, ada yang memiliki segala pengetahuan, tetapi janganlah mereka menganggap satu lebih baik dari yang lain. Mereka saling menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Itulah makanya Paulus menekankan betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Ada 2 hal yang ditekankan oleh Paulus untuk jemaat Korintus. Yang pertama, kasih sebagai motivasi dalam melayani. Tadi sudah dikatakan walaupun mereka memiliki iman yang sempurna, bahkan mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, tetapi jika tanpa kasih semuanya itu akan sia-sia. Semua karunia tersebut hebat, tapi tanpa kasih adalah sia-sia. Tanpa kasih pelayanan tidak akan menjadi berkat. Jadi yang ditekankan oleh Paulus yang pertama adalah lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Kasih adalah motivasi di dalam seluruh dimensi pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu harus dibuktikan. Karena itu Paulus memberikan gambaran kasih dengan praktek hidup sehari-hari. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus 13 pada ayat 4 sampai 7. Kasih bukanlah sebuah hal yang abstrak, tetapi hal-hal real yang harus kita lakukan dalam keseharian. Kasih tidak hanya sekedar teori, tetapi juga harus dipraktekkan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 di sana dikatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Artinya bahwa kasih bukan hanya sekedar teori,
dan perkataan, tetapi justru harus diwujudkan dalam aksi. Gereja dapat bersatu jika ada kasih yang nyata di dalamnya. Pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan bersinergi jika kita melakukan segala pekerjaan di dalam pelayanan itu di dalam kasih. Saling mengasihi bukan hanya sekedar teori, tetapi itulah yang diperintahkan Tuhan Allah untuk kita lakukan. Kasih harus diwujudkan dalam aksi saling memperhatikan, saling menguatkan dan mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga tercipta kesehatian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita nyatakan kasih dalam kehidupan kita, karena kasih akan membantu kita juga dalam menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajak kami dan mengingatkan kami agar kami melakukan segala pekerjaan kami di dalam kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.